Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan terlintas dalam pikiran orang-orang ketika mendengar peristiwa 911? Lalu agama apa yang selalu dikait-kaitkan dengan teroris? Ya, kebanyakan jawabannya adalah agama Islam. Melekatnya isu teroris dengan agama Islam semakin kuat setelah peristiwa 911. Dan anehnya, Osama bin Laden yang notabene intelijen didikan CIA langsung tampil ke hadapan publik dunia bersama dengan sebuah organisasi yang dinamainya Al-Qaeda segera mengklaim kalau dialah yang bertanggung jawab terhadap serangan dan teror mematikan tersebut. Ini sangat aneh ya. Dan celakanya peristiwa 911 merupakan puncak fitnah terbesar bagi umat Islam di seluruh dunia. Karena Amerika Serikat menuduh secara sepihak bahwa umat Islam sebagai biang teroris. Akhirnya orang-orang barat tidak tahu atau malah tidak mau tahu mana yang cuma jadi kambing hitam dan mana yang kambing beneran. Padahal kan sejarah tidak dimulai pada 11 September 2001. Mungkin ada yang sudah tahu dengan adanya sebuah teori yang dikemukakan oleh Samuel Huntington, di mana dia menyebutkan dalam bukunya yang berjudul The Clash of Civilization atau Benturan Peradaban, bahwa identitas budaya dan agama seseorang akan menjadi sumber konflik utama di dunia ini. Menurutnya, negara-negara barat tidak lagi menjadi kekuatan utama karena telah muncul kekuatan baru yang menandingi barat, yakni peradaban Asia dan peradaban Islam. Islam telah memasuki sebuah fase di mana Islam memiliki kekuatan dalam politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini terlihat di beberapa negara yang dalam kebijakannya selalu mempertimbangkan posisi kaum muslimin. Teori benturan peradaban oleh Samuel Huntington masih satu paket dengan tujuan barat guna memperkenalkan agama Islam sebagai musuhnya barat. Dengan lantang, Huntington menyebut peradaban Islam dan barat pada akhirnya akan berbenturan. Peradaban di dunia ini kan silih berganti ya. Menurut Huntington, garis perbatasan antar peradaban selalu diwarnai dengan konflik yang bukan lagi berkepanjangan, melainkan juga berdarah-darah. Tapi apa iya ya, konflik berdarah itu hanya karena peradaban Islam atau karena agama Islam? Dan apa yang terjadi jika Islam itu tidak pernah ada dalam sejarah? Apakah dunia masih sama seperti sekarang? Seorang mantan wakil ketua National Intelligence Council di CIA yang bernama Graham E. Fuller pernah menulis sebuah buku yang cukup kontroversial yang berjudul Apa Jadinya Dunia Tanpa Islam yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2010. Dilihat dari kata pengantarnya, dia mengajak kita untuk membayangkan sebuah dunia tanpa agama Islam. Agama Islam yang dimaksud di sini adalah agama yang diperkenalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena buku ini ditujukan untuk pembaca non-muslim yang telah menganggap kalau Islam adalah agama yang lahir belakangan. Ya, kita simak rangkuman dari buku ini. Sebelumnya mohon maaf dulu ya kepada teman-teman kita yang non-muslim yang kebetulan melihat video ini. Kita tidak bermaksud menyinggung. Dan kepada teman-teman muslim sementara kita pakai dulu kacamata dari penulis buku ini. Secara doktrin teologis, Islam tidak berbeda jauh dengan agama sebelumnya, yaitu Yahudi dan Kristen yang menyerukan monoteisme dan hidup menjalani hukum-hukum Tuhan. Kemudian ada Kristen Ortodoks yang lebih mementingkan keimanan Trinitas daripada hukum-hukum ala ajaran Yahudi. Kaum Yahudi ketika itu tidak bisa menerima ajaran Trinitas dalam Kristen. Sementara banyak suku Arab pra-Islam yang lebih tertarik dengan pemahaman ketuhanan monoteisme Yahudi karena lebih simpel dan mudah dipahami. Kemudian Islam pun lahir dengan konsep yang sempurna, yaitu mementingkan hukum-hukum Tuhan serta mementingkan konsep ketuhanan yang tunggal atau monoteisme. Dari sinilah konflik terjadi ketika para penguasa pada masa itu menggunakan alasan agama untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang memang ajaran agama dan mana yang bid'ah. Penguasa Romawi yang menggunakan ajaran Kristen menyebut penganut Yahudi bukan sebagai agama, tetapi sebagai kaum yang menolak ajaran Yesus dan menganggap umat Islam adalah pelaku bid'ah. Mereka juga menyebut Islam dengan nama kafir. Padahal penguasa Romawi itu sebenarnya punya kepentingan politik dan ekonomi. Jadi agama buat kedok aja. Banyak peperangan besar yang terjadi selalu dikaitkan karena urusan agama, terutama dituduhkan untuk agama Islam. Ya seperti yang kita tahu ya, kalau katanya agama Islam itu disebarkan lewat pedang. Padahal konflik panjang ratusan tahun antara Romawi yang menganut Katolik dengan Konstantinopel yang menganut Kristen Ortodok jelas bukan konflik antara agama karena dilakukan sesama penganut Kristen yang bahkan sebelum Islam datang. Malahan ketika Konstantinopel ditaklukkan Sultan Mahmud pada 1453, orang-orang Kristen Ortodoks merasa beruntung karena mereka tahu gereja-gereja Ortodoks akan tetap hidup di bawah pemerintahan Islam.
Sejarah Perang Salib ketiga, di mana tentara salib dari Eropa yang awalnya bertujuan membebaskan Yerusalem dari penguasaan pasukan Muslim, malah berujung pada peperangan dengan Konstantinopel yang sesama Kristen. Puncaknya pada Perang Salib gelombang keempat, bala tentara salib mengabaikan misi merebut kembali Yerusalem demi Kristen. Mereka berbelok sasarannya sangat jauh dari Yerusalem dan justru menyerbu Konstantinopel serta membunuh warga kota itu secara kejam, meskipun mereka sama-sama Kristen. Kedua kubu Kristen ini terus saling berperang bahkan ketika umat Islam sudah berhasil merebut kota suci di mana Yesus dilahirkan itu. Kesimpulannya, perang salib bisa saja tetap akan terjadi walaupun tanpa adanya faktor Islam. Selanjutnya, ketika Islam di India Selatan yang akhirnya berdiri dinasti Mughal, kedatangan pasukan Inggris yang memihak komunitas Hindu dimanfaatkan oleh gerakan radikal Hindu untuk melakukan balas dendam yang sudah lama dipendam kepada komunitas Muslim. Persoalan ini belum berakhir hingga India merdeka, yang akhirnya umat Islam membentuk negara Pakistan. Kemudian perluasan Islam ke Cina juga tidak bisa disebut sebagai peralihan peradaban yang berdarah-darah. Justru penganut agama Islam berperan aktif dalam sejarah kerajaan Cina. Ya, ini bisa kita lihat dari kisah Laksamana Cheng Ho yang punya misi pelayaran untuk meneguhkan kekuasaan kekaisaran Cina di kawasan Laut Selatan. Yang paling mengkambing hitamkan Islam adalah teror atau peristiwa 911. Itu bukanlah khas agama Islam. Bahkan daftar organisasi teroris yang dicatat di Eropa sebelum 911 sebagian didominasi oleh organisasi komunis, gerakan ultrakanan, dan fasis. Konflik perang yang paling banyak penelan korban di abad 20 yaitu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan perang-perang besar yang lain bukanlah karena alasan agama, apalagi agama Islam dibawa-bawa. Misalnya seperti diktator Mussolini, perang karena fasis. Adolf Hitler, perang juga karena fasis. Franco, fasis juga. Kemudian Stalin, komunis. Dan Mao Zedong juga komunis. Jadi sebenarnya bukan Islam yang jadi biang kerok atau kambing hitam dari kekacauan dunia ini, tetapi keserakahan manusialah yang menjadi penyebabnya. Tanpa Islam dan bahkan tanpa perang salib sekalipun, Barat tetap akan menyerbu Ortodoks Timur Tengah karena nafsu imperialisnya. Tanpa Islam, gereja Ortodoks akan mendominasi Timur Tengah dan mungkin sampai hari ini tetap berkonflik dengan gereja Roma dan dunia Barat. Tanpa Islam, umat Yahudi akan tetap dipersekusi dimanapun dia berada. Tanpa Islam, semua benua di muka bumi ini akan tetap dikolonialisasi oleh bangsa Barat. Tanpa Islam, masyarakat Asia yang menganut agama Hindu dan Buddha juga akan tetap dijajah oleh mereka. Tanpa Islam, bangsa Afrika yang masih menganut paganisme akan tetap menjadi budak bangsa Eropa. Tanpa Islam, aksi bom bunuh diri akan tetap terjadi karena bukan Muslim yang pertama kali melakukannya. Tanpa Islam pun, perang di masa depan juga mungkin akan terjadi disebabkan karena penemuan teknologi di segala bidang, khususnya di bidang militer. Seperti misalnya yang kita lihat sekarang, konflik Amerika Serikat dengan Korea Utara tidak ada faktor Islam-Islamnya dan juga bukan perang suci agama. Apakah kalau Korea Utara nembakin rudal ke Amerika yang jadi kambing hitam itu agama Islam? Lalu apalagi ya yang tetap terjadi dan yang akan terjadi walaupun dunia tanpa Islam? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإن لاقيتني سأذكرنك